Cukup 3 detik saja teman-teman melihat ini ya. 3 detik saja, ditunggu. 1, 2, 3. Nah, coba lihat, dia disemprot menggunakan semprotan tenaga tinggi, dia nggak bisa hilang ya teman-teman. Coba kita lihat. Nah, itu disemprot nggak bersih-bersih. Anggap saja ini rumahan ya teman-teman ya. Jadi hanya pakai selang biasa keluar dari keran. Tadi itu padahal pakai tenaga tinggi. Nah, ini saya menggunakan sampo. Saya coba bersihkan menggunakan sampo, dan nanti kita triknya sama ya. Kita juga semprot menggunakan tekanan yang sama. Nanti coba teman-teman melihat hasilnya. Nah, 3 detik itu terjawab dengan ini teman-teman. Nah, makanya teman-teman jangan skip atau keluar dulu, saksikan ini dulu. Nanti saya yakin teman-teman semakin percaya untuk membeli sampo ini ya. Tuh, lihat kan? Tuh. Langsung bersih teman-teman. Nanti saya menggunakan 2 metode, ada yang pakai semprot itu dan ada yang juga menggunakan lap ya nanti ya. Nah, sekarang kita pindah posisi teman-teman. Kita gunakan sampo ini, kita kuas-kuas seperlunya saja ya teman-teman. Dirasa seperti kayak sudah mau bersih gitu, kan terlihat ya teman-teman ya. Nah, ini kita pelan-pelan aja, nggak usah ditekan. Yang terpenting itu bidangnya yang kotor dirasa sudah bersih. Nanti langsung kita bilas menggunakan air. Pelan saja. Nah, ini kita semprot. Nanti kita ulangi lagi ketika masih ada yang kotor ya. Kalau bautnya itu memang udah boncel teman-teman. Pada waktu pendongkrakan itu menggunakan itu. Nah, di posisi ini teman-teman yang saya bilang tadi. Di posisi ini kita mencoba untuk pakai metode bilasnya pakai kain ya. Nanti kita lap-lap pakai kain. Sederhana saja, anggap aja ini rumahan ya. Saya juga amatir ya teman-teman. Ini anggap aja rumahan dengan alat sederhana. Kita bersih-bersih tipis-tipis bagian panel-panel yang kotor. Nah, jika dirasa sudah cukup, kita bilasnya menggunakan kain aja, pakai microfiber ya. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Tuh, saya bandingkan dengan yang belum. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nampak udah bersih. Nah, ini teman-teman, ini juga kotor ya. Tuh, ada bekas debu. Kalau ini sudah pasti debu bulanan ya. Maksudnya udah nggak pernah dibersihkan dalam kurun waktu hitungan bulan ya teman-teman. Kotornya seperti ini. Biasanya saya sih 1 minggu 1 kali dalam pencucian ya teman-teman. Ini hanya menggambarkan saja kondisi kendaraan saya yang saya pakai. Mungkin 1 minggu 1 kali sih, nggak setiap hari. Kotornya aja udah seperti ini ya teman-teman. Apalagi nanti kalau dipakai setiap hari, waduh itu sudah pasti akan lebih gelap ya teman-teman. Debunya akan lebih tebal. Nah, di sini kita coba untuk pengaplikasian sampo tersebut. Saya sudah menentukan bidang ini untuk kita bersihkan. Nah, ini kita coba untuk bersihkan perlahan-lahan teman-teman. Pastikan semua yang kotor atau yang ada debunya itu kena dengan sikat ini ya teman-teman ya. Adapun nanti sekiranya belum kena, kita ulangi lagi terus menerus. Tapi saya rasa ini kelihatan nampak ya, jadi mudah ya untuk membersihkannya. Nah, ini teman-teman. Cukup tipis-tipis saja, ringan-ringan saja. Nanti akan nampak kembali seperti baru lagi. Terus kita lap dengan lap ya.
Saya yakin teman-teman akan lebih detail, karena ini saya hanya mencontohkan saja, ibaratnya rumahan ya teman-teman, menggunakan alat seadanya. Kalau pengen lebih detail lagi tuh bisa kita bikin detail lagi, cuman ini hanya contoh aja ya teman-teman. Dari yang tadi nampak agak gelap sehingga sekarang udah nampak kelihatan ya teman-teman. Tuh teman-teman bisa lihat. Bentar, saya lihatkan dulu yang sudah saya bersihkan di belakang tadi. Nah ini alangkah lebih baiknya kalau disemprot ya teman-teman, semprot itu. Ini saya hanya mencontohkan kalau menggunakan lap saja ya. Kalau memang benar-benar nggak ada semprotan, hanya menggunakan lap saja. Nah ini seterusnya teman-teman, nggak usah ditekan. Kalau ditekan lebih baik sih, cuman saya tidak menganjurkan untuk menekan ya. Nah ini oke, selanjutnya teman-teman kita bersihkan lagi perlahan-lahan. Pastikan bidang-bidang kotor itu terkuas ya. Nah kita lihat, kita lap-lap lagi teman-teman. Ini hanya contoh saja, bila mana nanti terlihat masih kotor bisa kita ulangi lagi kok. Ini saya menyontohkan kalau di rumah benar-benar nggak ada semprotan. Itu sebenarnya kalau semprotan burung itu bisa ya teman-teman ya. Ini saya benar-benar mencontohkan kalau nggak punya semprotan sama sekali. Nah itu teman-teman, bisa dipastikan kotor banget, dibersihkan pakai jempol aja susah ya teman-teman ya. Tuh, dibersihkan pakai tangan aja susah. Coba nanti kita eksekusi di sini ya. Kita eksekusikan, apakah ini juga langsung hilang nanti. Perlahan-lahan lagi, perlahan-lahan kita bersihkan teman-teman. Nanti di akhir video akan saya lihatkan keseluruhan ya teman-teman. Ini pakai istilahnya pakai cara paling males ya, paling males, paling aduh nggak mau gerak untuk bersih-bersih ya, iseng-iseng aja daripada kotornya nanti berkelanjutan. Nah ini kita contohkan untuk cara pembersihan di sebelah kiri mobil ya, bawah kiri. Selanjutnya akan kita lap aja. Nah ini tuh, sudah nampak putih teman-teman. Kalau pengen lebih detail lagi ya kita ulangi lagi, kita berikan sampo itu lagi sehingga nanti merata ya teman-teman, sampai bersih. Nah ini teman-teman udah nampak seperti baru lagi ya. Ini belum total, cuman hanya bidang itu saja yang kami bersihkan. Sudah terlihat nampak kinclong ya teman-teman dengan menggunakan sampo tersebut.